Lionel Messi sudah berada di Cina. Netizen Indonesia heboh. Sandy Walsh dipastikan absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pemain abroad naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat dan Saini Patinama fit 100% dan siap membela tim terkuat di bumi Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyindir Persija yang dilatih Dol Kemen yang belum mau melepas pemain ke timnas jelang melawan Palestina. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Lionel Messi sudah berada di Cina. Netizen Indonesia heboh. Ya, netizen Indonesia heboh usai mengetahui Lionel Messi tiba di Cina bersama timnas Argentina pada hari Sabtu kemarin. Sebagian besar pemain timnas Argentina kini sudah berada di Beijing sebelum pertandingan FIFA Matchday melawan Australia di Cina pada hari Kamis 15 Juni mendatang atau 5 hari sebelum pertandingan. Antusiasme warga Cina begitu tinggi menyambut juara Piala Dunia 2022, terutama karena kehadiran Lionel Messi. Ribuan orang bahkan sudah berkerumun di bandara dan hotel tempat timnas Argentina menginap di Beijing. Netizen juga ikut heboh menanggapi kedatangan Messi di Beijing. Tak sedikit dari mereka yang turut bahagia mengetahui Messi tiba di negeri tirai bambu tersebut. Ya, juara dunia masih butuh TC, ucap seorang netizen. Juara dunia masih butuh TC, yang gak butuh TC juara SEA Games bang. Soalnya turnamen kelas intergalaksi bang, kata netizen lainnya. Kami orang Cina tahu siapa pemain terbaik sepanjang masa. Bang Messi saja yang notabene pemain baru sudah gabung. Pemain kita dong ditahan klubnya dulu, Persija. Ahem, ucap netizen lainnya. Segini juara dunia tapi klubnya negaranya serius walaupun cuma lawan Indonesia. Tapi sebaliknya lawannya yang gak sadar diri, peringkat permainan saja belum pada kumpul. Klubnya nahan-nahan pemain yang gak jelas di mana nasionalismenya itu, kata netizen lainnya. Warganet yang lain berharap agenda timnas Argentina selama di Cina berjalan kondusif. Pasalnya setelah melawan Australia, Messi dan kawan-kawan akan menghadapi Indonesia di Jakarta pada 19 Juni mendatang. Ya, yang penting jangan sampai ada kejadian rusuh biar tidak memalukan, ujar salah satu warganet. Di satu sisi netizen lain berharap antusiasme tinggi juga akan terjadi di Indonesia. Pasalnya tiket Indonesia versus Argentina sudah ludes dalam waktu yang sangat singkat. Di Jakarta akan ada kehebohan seperti ini lagi, saya yakin, tulis salah satu warganet menutup. Kabar kurang gembira, Sandy Walsh dipastikan absen membela timnas Indonesia versus Palestina. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kabar buruk terkait kondisi Sandy Walsh. Pemain naturalisasi asal Belanda itu dipastikan absen untuk 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Pemain berusia 28 tahun itu sendiri sebelumnya mengaku tak sabar jalani debut, apalagi laga pertama bakal berlangsung di kampung halaman sang kakek. Namun malang benar-benar tak dapat ditolak, ia mengalami benturan di area betisnya pada latihan beberapa waktu lalu. Dan setelah hasil MRI, dia dipastikan gagal mewujudkan mimpinya. Ya, memang di pikiran saya Sandy itu sebagai line up pertama, tapi karena tidak bisa dimasukkan starter, jadi sangat disayangkan, ucap Sintayong. Walau dipastikan tak akan turun gelanggang, pelatih yang akrab disapa STY itu memastikan anak asuhnya bakal tetap berada di pemusatan latihan timnas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap tim medis Indonesia mengupayakan yang terbaik untuknya, sehingga ia bisa kembali ke klubnya dengan kondisi normal lagi. Ya, cederanya di bagian betis. Saya dan tim pelatih berusaha agar dia bisa mengikuti pertandingan pembukaan musim ini, ujarnya. Dilansir dari laman Transfermarkt, Sandy Walsh telah mengalami 3 cedera dalam 2 tahun terakhir. Dari catatan tersebut diketahui bila ia mengalami cedera yang berbeda-beda. Cedera pertama yang dideritanya adalah gangguan abduktor yang memaksanya absen dalam 2 laga pada Maret 2022.
Kemudian ia mengalami fraktur tulang selangkangan pada Mei 2022 yang membuatnya absen nyaris selama 2 bulan. Terkini ia mengalami cedera pelpik pada Februari 2023 yang memaksanya absen selama 65 hari. Cedera ini pula yang memaksanya absen dari timnas Indonesia pasca menyandang status warga negara Indonesia. Pemain abroad naturalisasi timnas Indonesia Saini Patinama dan Jordi Amat fit 100% dan siap membela timnas Indonesia tanpa kendala. Ya, jelang menghadapi timnas Palestina dan Argentina, ada kabar buruk yang menyelimuti timnas Indonesia. Kabar kurang baik itu terkait cederanya 2 pemain abroad timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan Saini Patinama. Ternyata faktanya Jordi dan Sain tak mengalami cedera apapun. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji malah menegaskan Saini dan Jordi akan segera gabung ke pemusatan latihan TC timnas Indonesia, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2023 mendatang. Sumarji mengatakan jadwal kedatangan kedua pemain itu tidak ada perubahan sejauh ini. Tentunya pihaknya menantikan kehadiran 2 pemain tersebut agar skuad Garuda julukan timnas Indonesia semakin mantap. Ya, Jordi jomblo sama Patinama sesuai jadwal tanggal 12 Juni datang, kata Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai anggota EXO PSSI itu mengaku bingung kenapa Jordi jomblo dan Patinama diisukan mengalami cedera. Karena itu dia cukup menyayangkan adanya isu tersebut. Ya, kenapa ada isu seperti itu ya? Sampai hari ini masih on schedule dan on fire, kedatangannya masih ditunggu, sambungnya. Sebelumnya Patinama dikabarkan mengalami cedera saat timnya Viking FK bersua Friki Wistad pada ajang Piala Norwegia 2023. Pemain itu pun harus ditarik keluar pada menit ke-79 akibat mengalami benturan dengan pemain lawan. Sementara itu Jordi jomblo atau Jordi Amat sempat mengalami masalah fisik pada pertandingan Johor Darul Takzim melawan Pulau Pinang FC. Kondisi itu membuatnya ditarik pada menit ke-46. Namun pemain itu sudah memastikan kondisi membaik lewat postingan di Instagram pribadinya. Tentunya hal itu menjadi kabar baik buat pecinta sepak bola tanah air Indonesia. Apalagi timnas akan melawan Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 dan Argentina pada Senin 19 Juni 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyindir Dul Kemin yang belum melepas pemain ke timnas Indonesia jelang lawan Palestina. Ya, pemain timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan TC di Surabaya sejak 5 Juli lalu hingga hari ini belum komplit. Baru 17 pemain dari total 26 pemain yang mendapat panggilan yang terlihat mengikuti latihan tim di Stadion Gelora Bung Tomo. Padahal 4 hari lagi, tepatnya 14 Juni 2023 mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Palestina dalam agenda FIFA Matchday. Setelahnya timnas Indonesia meladeni timnas Argentina pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut tidak paham dengan klub Indonesia yang belum mau melepas pemainnya itu, padahal saat bersamaan tidak ada pertandingan. Klub yang menjadi perhatian pelatih asal Korea Selatan itu adalah Persija Jakarta yang dilatih oleh Dul Kemin yang belum melepas 2 pemainnya, yaitu Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Ya, itu yang saya sampaikan. Sekarang belum bisa mengerti kenapa Persija yang dilatih Dul Kemin itu tidak mau melepas pemain. Saya tetap minta tolong biar ada dukungan penuh dari klub-klub Indonesia, kata Sintayong. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu menyebut sudah meminta izin Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar pemusatan latihan dipercepat sehingga performa pemain cepat meningkat karena kompetisi di tanah air sudah selesai cukup lama. Ya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Erick Thohir untuk TC lebih cepat dan akhirnya diperbolehkan. Sudah minta ke klub-klub Indonesia dan pada oke semua selain Persija yang ada Dul Keminnya, ucap Sintayong. Ia cukup memahami untuk 3 pemain PSM Makassar yang belum bergabung karena saat ini tim berjuluk Juku Eja itu sedang menjalani laga leg kedua playoff Asia menghadapi Bali United malam ini. 3 pemain tersebut adalah Reja Arya Pratama, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Ya, kalau PSM karena ada pertandingan itu pun di luar periode FIFA Matchday, jadi nggak ada masalah.
Yang lebih baik malah karena performa pemain tersebut pasti akan lebih baik, pungkas Sintayong. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian, Dulkemin? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.